Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Putri dari kelas 11 MIPA 6. Saya Yohana Loren Sirait. Kali ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Yang satu, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini masih berevolusi kemerdekaan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pres yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Partai politik tumbuh dan berkembangnya dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Selanjutnya, terjadi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, yaitu pemberian hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi letak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita, yang kedua, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada masa ini masih menggunakan pemerintahan parlementer. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus. Ini dibentuk negara Indonesia berubah jadi kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah jadi presidensil menjadi kuasa parlementer. Yang selanjutnya, yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode ini 1949 sampai 1959 negara Indonesia menganut demokrasi parlementer atau masa kejayaan demokrasi Indonesia, yaitu masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir berurutan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Selanjutnya ada 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer, yaitu yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik perwujudan kekuasaan. Parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintahan akibat kabinet harus mengatakan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan, seperti Ganja Wijaya diberhentikan dengan mosi tidak percaya diri dari parlemen. Kedua, ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politis pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial jumlah. Kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret tingginya akuntabilitas. Selanjutnya, yang ketiga, kehidupan kepartean memperoleh peluang.
memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal dalam periode ini di Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi. Dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partai maupun para pendukungnya, selanjutnya yang keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilakukan satu kali pada tahun 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali, meski tidak semua warga negara dapat memanfaatkan hak-hak dasar dengan maksimal, tetapi hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan terbentuknya jumlah partai politik dan organisasi, beserta pemilihan umum yang terakhir atau yang keenam dalam masa pemerintahan parlementer daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, yaitu pemerintahan demokrasi terpimpin kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat penting. Negara dilengkapi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Presiden Soekarno sebagai kepala negara meletus situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, kita mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi pemimpin sebagai berikut. Pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Yang kedua, dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak hanya dibiarkan, mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah seperti Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dari 5 karakter di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada demokrasi terpimpin terdapat penyimpangan terhadap demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Yang keempat, Orde Baru yang melaksanakan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998, yaitu pemerintahan Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visual utama perbuatan Orde Baru ini adalah untuk masyarakat Pancasila yang
Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, ada karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakannya sebelumnya. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Kedua, rekrumen politik bersifat tertutup. Rekrumen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik untuk lembaga eksekutif atau pemerintahan pusat maupun daerah legislatif atau MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif maupun Mahkamah Agung. Yang ketiga, pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara sudah bukan menjadi rahasia umum bagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik di Indonesia berkaitan dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat selama pemerintahan Orde Baru. Sejarah pengembangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Keempat indikator di atas menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Kelima, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode reformasi, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi di berbagai tekanan politik baik di luar maupun di dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengsernya dari jabatannya. Selanjutnya, lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Akibatnya, proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah seperti perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pada akhirnya Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8. Sesuai, Harto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan di Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokratisasi di Indonesia, kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Sekian Dari penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.